jazahumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Dan tetap for the sake of Allah, for Allah only, ya, niatnya hanya untuk Allah supaya dapat reward, supaya dapat pahala dari Allah. And before we continue, before we continue our material, our lesson, I wanna ask, how was your tour yesterday, last week? Bagaimana perasaan tuh? Ya, bagaimana perasaannya? Ada yang happy atau ada yang sad atau ada yang biasa aja? Kenapa biasa? Nah, itu berarti happy dong, ya kan? Okay, what are we going to learn today? Anybody know? No. Ada yang tahu? No. No? Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, we are going to learn about simple present. Simple present itu sama, ada 3, positif, negatif, Pertanyaan. dan pertanyaan. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar apa itu simple present? Saya pernah sih. Ya? Tapi nggak tahu apa. Nggak Jangan tahu? pernah dengar. Bisa Iya, contohnya? Hah? Bisa contoh? Itu yang plus minus sama Iya, coba tanya. yang plus. Gimana ya? Terus ada kalimatnya. Jawab ya. Dia sih Aku tanda tanya insya Allah. Oke, next. Nah, siapa yang bisa menyebutkan aktivitas yang kamu lakukan setiap hari? Aktivitas yang kalian lakukan setiap hari? Astri. Oke, coba dibikin jadi 1 kalimat. Misalkan, saya bangun di pagi hari. Itu kan aktivitas. Kan kamu pasti melakukannya setiap hari dan diulang-ulang. Itu namanya simple present. Makanya di sini saya mau nanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan aktivitas yang kamu lakukan setiap hari? Sholat. Berarti gimana coba kalimat? I go to sholat. Iya. I go to praying. Di Indonesia dulu aja, Indonesia dulu. Pagi hari aku berangkat sekolah. Oke, saya mengerjakan sholat sehari 5 kali. Siapa lagi yang bisa? Bukan? Siapa lagi? Untuk perempuannya? Kamu bisa? Gak apa-apa, misalkan apa? Makan. Bahasa Inggrisnya makan pagi. Eat, lunch, breakfast. Breakfast kalau siang. Coba bikin kalimatnya Indonesia dulu deh. Yang makan pagi. Di pagi hari saya sarapan pagi. Oke, di pagi hari saya sarapan sebelum berangkat Sekolah. sekolah. Gampang kan? Iya. Nah, ini contohnya. I play football. Ya, untuk laki-laki, ada yang di sini nggak suka football? Nggak suka? Wow. Iya, ada. Anehnya. Sukanya apa? Untuk laki-laki biasanya itu jarang yang nggak suka football. Kemudian I eat rice. Saya makan nasi. Siapa yang suka nasi? Dan terakhir itu di read a book. Kenapa di situ pakai S? Read. Kata. Iya, karena di situ he reads. Ya, pokoknya untuk he, she, it atau nama kita tapi namanya satu maka pakai S. Nah, ini. Oke. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, kebiasaan fakta atau hal yang selalu benar sampai sekarang. Misalnya, kegiatan
digunakan untuk menyatakan fakta umum. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di Barat. apakah dia terbit di barat? Ada Apa? kiamat. Nah, berarti di sini fakta umum ya, bahwasanya matahari terbit di timur. Kemudian birds fly in the sky. Burung terbang di langit. Benar nggak? Apakah burung di situ terbang di darat? Bisa aja. Ada yang burungnya di darat. Nah, Iya, itu burung puyuh. maksudnya itu kan lagi Burung puyuh. ya jalan, tapi sejatinya burung itu terbang. Kemudian fish live in the water. Ikan hidup Di darat di ada. air. Buaya, Bu. Fatin. Buaya banyak Bu di darat. Ya, Buaya banyak, Bu. menandakan Buaya banyak, Bu. Dicari Di darat. Oh, bukan buaya. emang buaya. Buaya banyak di darat. di darat. Fatin, Bu. Patin, oh itu nama orang. Ikan Jadi, patin ada, Bu. iya patin. Kalau misalkan udah disembelih kan, udah dimasak. Untuk itu Fatin masih hidup, Bu. Jadi Ya, ya udah. Iya. Nah itu contoh dari kamu berarti ya. Nah berarti di sini ikan sejatinya hidup di air. Nah itu yang apa namanya rises, kemudian fly, kemudian contoh verb simple present. Jadi nggak pakai verb 1, verb 2, verb 3. Kalian udah tahu verb belum? Belum ya? Verb itu kata kerja. Coba rises kan itu terbit. Terbit itu kerja nggak? Gerak nggak? Iya. Nah, kemudian kalau fly kerja nggak? Gerak. Pokoknya kata kerja itu yang gerak, yang agar mudah dipahami. Kemudian next, rumus simple present. Coba positifnya sebutin. Subjek plus verb satu verb tambahan one. S atau S untuk mengisi it. Nah, kalau tambahan s or es itu untuk he, she, it. Kemudian kalau negatif Subjek plus do or does plus not plus verb one. oke, itu. Verb one. Kemudian kalau tanya sama kata kerjanya yang do atau does itu di awal. Do or does subject plus verb one. Yang kalau does untuk he, she, it. Nah, contoh kalimat positif. I go to school every day. Oke, ada yang mau baca ke depan? Gak apa satu kalimat aja. Ntar ganti-gantian. Contoh kalimat positif. I go to school every day. Oke, artinya? Saya pergi ke sekolah setiap hari. Oke, plus for Lisa. Good. So brave you are. Berani ya. Nah, harus gitu. Oke. Who else? Siapa lagi? Oke, kamu. Yang kedua. She plays football in the afternoon. Oke, what the meaning? Artinya? Dia bermain sepak bola di sore hari. Oke, plus for girl. Ada lagi yang untuk perempuan ya? Ada? Oke. English every day. Oke, the meaning? Mereka belajar bahasa Inggris tiap hari. Oke. Plus for? Jasmine. Jasmine. Yeay. I do not like spinach. Saya tidak suka bayam. Ulangin. Ini bacanya boleh I do not or I don't. Kamu pilih mana, yang satu atau dua? Oh, Don't aja lebih simple. I don't. I don't like. Okay. I don't like spinach. Ya, artinya Saya tidak suka bayam. oke. Berarti kan memang di situ dia setiap harinya memang nggak suka makan Bayam. bayam. Oke, next. On right, sebelah kanan. Nah, ini tahu bacanya gimana? Ya, doesn't. Bisa does not or doesn't. Kamu mau yang mana? Yang doesn't aja, yang simple. Ayo. Oke, artinya? Oke.
Mungkin karena kebiasaannya sama orang tuanya suruh istirahat ya, suruh buat fokus belajar besok sekolah, jadi malamnya supaya istirahat. Oke. They don't play basketball on Sundays. On. On Sundays. Diulangin. Salangin. They don't play basketball on Sundays. Artinya. Mereka tidak bermain bola basket pada hari Minggu. Nah. Contoh kalimat pertanyaan. Ya. Kalau di sini pertanyaan, maka jawab yang pertama dimulai dari yes or no. Ya. Do you go to school every day? Nah, yang tanya, apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Berarti no, I don't. Kenapa kok bukan jawaban yang lain? Misalkan no, I know. Bukan ya? Kenapa don't? Kenapa don't? Karena di awalnya dimulai dari do. Paham? Gitu ya. Kemudian kalau misalkan yes, yes I do. Kenapa? Karena di awalnya dimulai dari pakai do. Contohnya, have you eaten? Kan nanti ada pertanyaan lain, misalkan pakai have. Sudahkah kau makan? Jawabnya kalau udah yes I have. Jadi tergantung di awalnya. Paham? Kalau misalkan di awalnya pakai do, Mas, kamu masuk video nggak, Mas? Udah paham belum? Do you go to school every day? Coba kalau misalkan jawabnya iya, berarti gimana? Oke, cukup yes I do aja. Maka di situ sudah bisa mengartikan iya, saya pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian do you go to school every day? Kalau jawabannya no, nah itu sudah mencakup tidak, saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian kalau does, kenapa itu does? Kok di atasnya do, di bawahnya does? Pinter, karena di situ pakainya he. Berarti does he play football in? Ya udah, yes he does, atau no he doesn't. Gitu ya. Berarti kalau misalkan di situ apa namanya pakai he atau she atau it, berarti di situ pakai does. Kalau no berarti tinggal tambahin not, disingkat dengan doesn't. Oke, paham? Kemudian, oke, di sini terakhir ada yang mau percakapan pakai bahasa Inggris, ada yang nanya, saling jawab. Gampang. Iya. Iya, saya dijawab. Jadi hafalin dulu. Ayo, ada yang bisa? Oke, berdua, sini boleh. Maju atau di situ aja? Boleh baca. Atau dihafalin lebih keren, gampang. Nanti siapa yang bertanya, siapa yang jawab. Oke, kamu bertanya. Do you study English every Monday? Yes, I do. So brave. Ini menggunakan yes diikuti oleh subjek dan kata kerja bantu do or does. Ya, tadi does untuk he, she, it. Kemudian jawaban negatif menggunakan no diikuti subjek dan do not or doesn't. The clock. Has a shower. Then he eats breakfast. And after that, he leaves his flat at 8 o'clock. He goes in the lift. And he goes down to the ground floor. He leaves the building and catches the bus to work. He starts work at 9 o'clock
comes back to the tall building at 6 o'clock and he goes into the lift. He does not press the button for the 20th floor. He presses the button for the 11th floor. Do you know why he presses the button for the 11th floor and not the button for the 20th floor? Okay, I will tell you. Billy's uncle is short and he cannot reach all the buttons. Menonton video tentang apa? Tentang simple present. Amal Soleh. Di situ saya kasih waktu 3 menit ya untuk menulis satu kalimat aja yang dari video tadi. Sumpah aku cuma inget itu doang. Oke, benar. Nah, benar. Nah, sudah paham? Makanya Bu, Ada yang mau bertanya tentang simple present sebelum kita melanjutkan aktivitas selanjutnya? Ayo, ada yang mau bertanya? Goes itu apa Ibu? Kenapa? Kan ada yang tulisannya he goes. Oh, itu karena ditambahin es karena dia he. Yang tadinya go, kalau misalkan ayu, dewi berarti dia go, cukup go. Tapi kalau dia he, she, it ditambahin es. Ya, sama kata kerja yang lain. Tergantung, ada yang ditambahin s saja, ada yang ditambahin sama s, is. Nah, coba baca. Ubahlah kalimat di bawah ini menjadi positif, negatif, dan pertanyaan dalam kelompok kecil dan diskusikan bersama. Dua orang aja ya. Oke, saya kasih waktu 6 menit. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai tentang simple present. Coba sebutin bareng-bareng sekali lagi rumusnya yang positif. Subjek plus verb one. Nah, kemudian kalau di situ he, she, it ditambahin s or es. Kemudian kalau negatif rumusnya subjek plus does plus not plus verb one atau disingkat doesn't ya or don't. Kemudian yang tanya do yang jawab do or does, kemudian verb one, dan kalau untuk he, she, it itu does. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. If I have a lot of mistake, I beg your pardon. Okay, last beautiful word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.